yang berbahaya ketika tebu modern ini tidak tertutup rapi, malah tidak ada celah, itu yang malah berbahaya karena dia bisa meledak. Sampah basah misalnya dimasukin sisa makanan, habis itu sorenya daun. Pagi sampah makanan, sorenya nyapu di halaman, habis itu tutup pakai daun. Pakai tikus, tapi setelah itu ditutupin daun. Nggak, kalau tutup kayak gini nggak bau sama sekali. Yang awalnya bau gitu, kemudian begitu ditutupin daun, dia langsung hilang bau. Tidak ada sampah plastik yang masuk ke dalam. Karena yang susah terurai itu adalah sampah plastik. Apalagi kalau misalnya botol yang masuk gitu ya. Botol yang masuk, terus kan penguraiannya jadi nggak sempurna. Daun-daun yang sudah masuk itu dia tidak langsung bersentuhan dengan tanah di sebelahnya. Sehingga nggak sempurna penguraiannya karena ada plastik. Makanya jangan ada plastik masuk ke sini. Bangga jadi warga Bengkau. Ya, Om Swastiastu, Semeton, Sarang Sami. Jadi pagi ini saya ada di sekolah, di TK dan di SD. Tadi barusan habis sosialisasi tentang pemanfaatan tebu modern di sekolah nih. Kita baru buat kurang lebih seminggu yang lalu bersama teman-teman KKN. Jadi memang ini sekarang sedang digalakkan oleh pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten, untuk supaya masyarakat mulai mandiri memanfaatkan tebu modern untuk pengolahan sampah organiknya di rumah. Nah, kita di desa baru buat 2 dan pelan-pelan akan kita tambah lagi. Cuman saya nggak mau cepet-cepetan gitu karena ini yang paling penting adalah edukasinya. Jadi kalau kita buat banyak kemudian di dalamnya isinya plastik, ya sama aja gitu kan. Tadi kita udah sosialisasi sama anak-anak dan sekarang kita ada ibu-ibu cantik nih di sini berdiskusi tentang apapun tentang lingkungan, yang topiknya tentang lingkungan. Jadi nanti kalau ibu-ibu ada tanya silahkan tanya, saya berusaha untuk menjawab ya. Ini di sebelah kanan saya yang paling ujung ini Ibu Kepala Sekolah, Ibu Erta. Ini Ibu Jero adalah wali komite ya. Komite, jadi komite di SD, dan ini Ibu Wahyu, guru di TK. Jadi inilah penggerak kita di desa saat ini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kebersihan dan pengolahan lingkungan di sekolah. Karena anak-anak ini yang akan jadi generasi penerus kita di desa. Selamat pagi Ibu-ibu. Pagi. Jangan tegang. karena kita hari ini saya udah siapin kopi, disiapin gorengan juga. Jadi kita ngobrol santai aja pada hari ini. Nanti mic-nya kalau ada yang kita diskusikan bisa dipakai. Nah, pertama nih, kan tadi saya udah sosialisasi dengan anak-anak gitu. Kira-kira ada yang nanya nggak, atau kira-kira kendala apa sih yang dipikirkan di kepala gitu tentang pemanfaatan tebu modern ini? Siapa yang mau duluan? Silahkan. Oke. Terima kasih kesempatannya Bapak. Ya. Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih untuk supportnya karena sudah membuat tebu modern di sekolah. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kalau misalnya ada tebu modern ini, kalau kita di rumah itu punya sampah kayak bekas nasi dan lain-lain, itu kan kadang bau Pak ya. Nah, kalau untuk tebu modern ini kira-kira nanti bagaimana? Itu kan pasti ada gas. Ya. Kira-kira baunya itu nanti keluar nggak dia ya dari tebu modern itu? Nah, itu sih yang jadi permasalahan, karena nanti kan kalau timbul bau otomatis mengganggu kan. Nah, itu sih yang kekhawatirannya. Kalau untuk memilah, saya rasa anak-anak di sekolah saya sangat-sangat bagus ya. Sudah paham dia kemana sampah organik harus kemana, sampah residunya kemana, itu sudah paham. Nah, yang jadi kekhawatiran saya itu aja sih, gas baunya itu apakah nanti ada bau nanti atau bagaimana? Ya. Jadi memang karena kita baru kan, wajar pertanyaan itu kemudian muncul karena kita belum nyoba gitu. Iya. Jadi kalau saya sendiri di rumah udah hampir semenjak COVID 2020 dan nerapin tebu modern, cuman tidak pakai buis kayak gini. Saya pakai gentong gitu. Nah, benar ini sebenarnya ada gasnya nanti Bu.
di bawahnya tuh. Ketika kita masukin sampah organik semuanya di sini, itu dia akan muncul gas metana. Nah, yang berbahaya ketika sebuah modern ini tidak tertutup rapi, malah tidak ada celah, itu yang malah berbahaya karena dia bisa meledak. Sama kita bikin septic tank kalau ditutup semuanya tanpa ada tanpa ada lubang udara yang keluar, itu septic tanknya bisa meledak. Nah, di rumah ada septic tank kan Bu ya, itu pasti ada bolongannya kan, bau nggak? Enggak kan? Kadang kalau dia kecuali penuh, ya. Apalagi pas BAB gitu. Ya. Kalau di rumah saya pas BAB kan siram itu lewat pasti dia keluar baunya. Ya. Nah, jadi kuncinya sebenarnya, berarti itu septic tanknya nggak bagus tuh. Dalam loh Pak. Buat septic tank itu nggak boleh pakai bis semuanya sebenarnya. Nah, kalau ini kan kayak ini kan tipe modernnya ini, bisnya itu ini kan 2 bis ya. 1 bis masuk ke dalam, habis itu di bawahnya dibongkar lagi, itu tanpa bis, jadi tanah aja. Sehingga yang mengurai itu tanahnya, gitu. Nah, kan tadi pertanyaannya bau apa enggak? Untuk mencegah bau itu sebenarnya ada teorinya. Jadi sampah kering, sampah basah misalnya dimasukin di sisa makanan, habis itu sorenya daun. Pagi sampah makanan, sorenya nyapu di halaman, habis itu tutup pakai daun. Ya, jadi yang nggak bikin bau itu adalah daun-daun ini. Jadi di rumah saya itu dulu saya nggak pakai yang ketutup kayak gini, yang pakai besi itu, yang pakai besi itu saya masukin bangkai tikus loh. Bangkai tikus kan bau banget. Iya. Nah, bangkai tikus tapi setelah itu ditutupin daun. Nggak kau tutup kayak gini, nggak bau sama sekali. Yang awalnya bau gitu, kemudian begitu ditutupin daun, dia langsung hilang bau. Jadi malah berbahayanya kalau ketutup semuanya. Makanya di sini ada lubangnya kan, Bu ya. Nah, ada lubangnya. Itu fungsinya supaya ada udara masuk dan ada aliran udara masuk. Ini yang mengurai nanti bakteri-bakterinya itu mempercepat proses pembusukannya. Gitu. Jadi jangan takut di rumah kalau misalnya buat tebo modern, cuman mungkin gitu ya, karena harus dilihat juga nih kebiasaan keluarga di rumah. Kalau misalnya belum terbiasa ya jangan buat yang lubangnya di atas lah gitu intinya. Karena posisi lubang posisi lubang ini juga sangat Ditutupin gini kan lebih cantik Pak. betul. Nah itu jadi kadang-kadang kan kita pengennya praktis aja, pengennya praktis gitu, pengaluhan nyemplungan dulu gitu loh maksudnya. Nah kalau sudah lubangnya di bawah seperti ini kan kita nggak semua orang tahu kan, jadinya dia nggak asal buang aja. Atau jangan dibuat ke atas seperti ini, jangan dibuat ke atas, ratain dia sama tanah gitu, karena rawan. Pembuangannya bagaimana nanti kalau kita seandainya rata dengan tanah tuh pembuangannya kita buka? Nggak ada ininya. Ada. Kalau rata tanah dia lubangnya kecil, nanti dibuka gitu. Iya. Biopori dulu. Ya. Ya, jadi diangkat nanti sambil nyapu lah. Semua ada dibawa sana Berarti di rumah. pembuangannya dari bawah sini dulu ya Pak Korbuka? Iya, gitu. Pembuangannya sementara ini di situ. Iya. Karena tempatnya di sini agak likat nih, Ki. Ya kan mungkin guru-guru nanti bukan Iya. anak-anak atau gimana. Masuk harus makanya di sana kan kecil, lubangnya nggak besar. Sengaja kok dibuat kecil supaya nggak semua sampah dimasukin. Iya, gitu. betul. Kadang kan anak-anak tuh nggak tahu dia mana gini. Sekarang kan sudah ada guru yang membimbing bagaimana masuk Ya. sampah. Gitu. Nah nanti orang tua yang nunggu gitu bisa disuruh nunggu di sini kan pasti dia nanya-nanya kan. Si harapannya ibu guru semuanya nanti orang tua bisa sambil menjelaskan fungsinya ini. Gitu. Ini saya jamin kalau sampah di sekolah ini 5 tahun nggak bakalan penuh nih. Dengan Sudah pertanyaannya Pak Korbuka? Ya.
Sampah di sekolah kan lumayan banyak. Maksudnya daun-daunnya setiap harinya itu daun-daunnya banyak Pak. Kalau saya kira nanti cepat penuh kalau buat satu. Maunya minta buat lebih dari satu. Soalnya bagus ini untuk tempat duduk-duduk, anak-anak bisa makan kayak meja jadinya dia. Iya. Nah, enak jadinya tempat nongkrong-nongkrong lah Pak Kal. Ya, ini tidak akan cepat penuh. Ada catatannya itu, tidak ada sampah plastik yang masuk ke dalam. Karena yang susah terurai itu adalah sampah plastik. Apalagi kalau misalnya botol yang masuk gitu ya. Botol yang masuk, terus kan penguraiannya jadi nggak sempurna. Daun-daun yang sudah masuk itu dia tidak langsung bersentuhan dengan tanah di sebelahnya. Sehingga nggak sempurna penguraiannya karena ada plastik. Makanya jangan ada plastik masuk ke sini. Gitu. Kalau udah semuanya organik yang masuk ke sini, apalagi bisa masuk sampah makanan. Sebenarnya kan komposisinya sampah makanan itu sama sampah daun itu satu-satu. Ya, tapi kan di sekolah mungkin sedikit ya sampah makanan ya. Sehingga pokoknya kalau ada sisa makan siang segala macam atau anak-anak bekalnya itu dibuang ke sini aja. Jangan sampai bungkusnya dibuang gitu. Itu yang paling penting. Jadi sampah makanannya, bungkusnya tetap dibuang ke kantong-kantongnya, nanti makanannya dibuang ke sini. Jadi nggak perlu milah-milah gini lagi. Yang penting tahu di mana tempatnya untuk membuang. Nggak ada obat atau apa itu yang membantu? Nggak ada ya Pak? Nggak perlu. Jadi jangan bikin susah. Karena ini sebenarnya udah alam yang ngatur, artinya mengurai semuanya. Makanya ada lubang, ada pertanyaan kemarin. Ada lubang nggak apa-apa nanti masuk airnya Pak. Malah kita cari air biar dia masuk. Nah itu dah. Kemarin ada bertanya nanti ini kalau hujan penuh dengan air hujan. Bagaimana nanti itu Pak Farukal? Nah sebenarnya malah kita sengaja cari lubangnya supaya air hujan itu turun. Gitu. Jadi kan tanah nih di bawahnya bukan base Bu Jero. Nggak, jadi bukan semen full semuanya. Jadi semennya cuma satu gitu ya, satu bus saja ke tanam, 1 meter ke bawahnya itu tanah semua. Jadi kalau air hujan masuk dia langsung nyerap ke sampingnya, jadi meresap dia. Jadi kita selain untuk pengolahan sampah, juga untuk menampung air hujan. Jadi air hujan yang datangnya dari atas tuh keserap lagi nih, gitu. Jadi ya kalau bahasa ininya kalau kita ngomongin secara holistiknya gitu, kita selama ini kan cuman minta susu aja dari ibu kita, dari ibu pertiwi gitu ya. Kita cuman ngambil airnya aja, kita minum, kita nimba air dan lain sebagainya. Kita lupa juga ngasih bahwa ibu pertiwi ini juga perlu air gitu loh. Nah inilah sebenarnya kita harus masukin lagi air yang datangnya dari, kalau di Bali itu bilangnya Bapu Akasa gitu kan. Bapak kita itu kan punya air juga nih. Perlu juga dimasukkan ke ibunya. Sehingga kemudian kehidupan ini bisa berputar. Ya jangan mikirin pornonya, tapi itulah yang terjadi kehidupan kita. Nggak mikir ya. Obrolan hangat yang luar biasa. Silakan kopinya dulu. Nggak ada yang kopi nih. Lagi satu Pak, pertanyaan saya. Kalau misalnya sampah makanan, saya pernah soalnya Niki mempraktekkan, kalau sampah dapur itu kan ada nanti uletnya margot itu. Nah kalau di Tebel modern tuh nanti bisa ada margot itu juga atau tidak? Pasti ada dia. Jadi otomatis dia ketika jadi prosesnya gini Bu Guru. Ketika ada sampah, kemudian ada sampah makanan juga, dia akan muncul bakteri namanya Trichoderma. Bakteri Trichoderma itu warnanya putih ya. Kalau ada sampah, tumpuan sampah, kemudian ada warna putih-putih, itu bakteri baik. Dia tidak akan mengganggu dan tidak akan membuat kita sakit lah intinya. Nah bakteri ini kemudian berkembang menjadi maggot. Tadi maggot inilah yang dia bisa memakan sampah-sampah itu. Ya. Jadi satu maggot itu bisa memakan sisa makanan atau sampah-sampah itu 2 kali berat badan tubuhnya. Jadi kalau satu maggot itu anggaplah 100 gram berat, dia bisa makan 200 gram. Gitu.
Nah, bayangin ada 1.000. Saya Geli. apa dia bisa keluar nanti. Oh enggak. Kalau keluar sih enggak, karena kan udah dalam banget. Ya, dalam banget. Cuman mungkin setelah dia jadi maggot, itu kan dia berubah lagi jadi pupa. Pupa dia berubah menjadi namanya Black Soldier Fly. BSF namanya. BSF tuh kayak buyung dia, kayak nyamuk, kayak lalat gitu ya, kayak lalat. Lalat warnanya hitam tapi panjang-panjang. Nah ini juga nggak akan mengganggu gitu, makanan kita. Jadi lalatnya nggak bakalan kelihatan, Bu Guru. Terbang yang mana gitu. Gitu. Apalagi yang mau ditanyain sambil ngopi lah, kita ini dimakan ya makan. Saya mau tanya ini, program Bapak ini kan sudah berlangsung di sekolah SD sama TK. Apakah nanti akan diterapkan juga di rumah tangga masing-masing di desa, di dapur rumah tangga masing-masing kakak? Soalnya rumah saya sempit ya. Bagaimana solusi untuk buat yang seperti ini kalau nanti misalnya ke depannya diterapkan di masing-masing rumah tangga untuk pribadinya modelnya? Ya, ya. Modern pribadi. Jadi kan kita mulai dulu dari sekolah. Karena seperti yang saya bilang tadi, saya memiliki keyakinan kalau kesadaran lingkungan ini harusnya dimulai dari sekolah. Karena anak-anak ini yang akan kedepannya akan kita tanamkan bawah sadarnya dulu, ke depan dia akan pakai di kehidupan berikutnya. Nah, nanti setelah di sekolah saya rencananya ke tempat-tempat umum dulu, sebelum ke rumah-rumah. Tempat umum ya sekolah, kemudian balai banjar, pura kan. Yang perlu kita edukasi pengemban puranya, misalnya kelian adabnya di banjar masing-masing. Setelah itu bantu, kalau misalnya kita saya sebenarnya sedang mengajukan pertanyaannya Bu Wahyu tadi kan, apakah langsung ke rumah tangga? Saya sedang mengajukan sebenarnya ini proposal kepada pihak-pihak yang mau mensupport gitu, supaya rumah tangga nanti bisa disupport dan dapat tebel modern. Tapi dengan catatan dia sudah bisa memilah. Bagaimana caranya memastikan bahwa dia sudah memilah? Dia yang sudah ikut layanan TPS 3R itu udah pasti bisa memilah. Seperti saya Pak Kel, saya ikut layanan, tapi kalau ada tebo kayak gini rasanya lebih gampang mengolah sendiri, tapi itu udah terkait tempatnya ya itu sempit. Nah, mengenai tempat, sebenarnya kan tebo modern kayak gini ini ada dua hal tipenya seperti yang saya bilang tadi. Ada yang naik seperti ini, ada yang datar dengan tanah. Yang naik ini saya suka karena Ini bagus susah tempat nyari. nongkrong-nongkrong, iya tempat duduk santai. Kan kalau begitu kan solusinya cuma cariin tempat ya supaya bisa duduk-duduk gitu. Ya kalau misalnya tempat sempit harus dicariin lah tempatnya di mana kan gitu ya. Tapi kalau memang tidak bisa sama sekali, buat yang datar. Ya buat yang datar, jangan ada naiknya seperti ini, buat yang datar. Tapi base-nya turun, jadi turunnya ya dia ke bawah panjangan gitu. Nanti kalau udah datar kan tinggal tutup aja terus lalu lalang kan aman. Tidak akan terganggu halaman dan lain sebagainya. Ya kalau begini kan ya memang terganggu. Ini khusus untuk yang punya halaman luas sih sebenarnya. Dan kita bisa ngobrol. Iya. Ya tapi kalau nggak punya rumah cupitan segala macam, nggak apa-apa dia dibuatkan langsung ditutup di atasnya sehingga tetap kita bisa jalan-jalan. Ya. Seperti saya Pak Kel ya, rumah kan luas tuh. Cuman kalau digali itu cepat sekali keluar air karena kadar airnya itu di rumah, lingkungan rumah tuh gini tinggi Ya. sekali karena sebelah sawah gitu loh. Ya sebelah sawah. Jadi gimana solusinya tuh Pak Kel? Terima kasih. Ya memang harus dicariin tempat yang tidak mepet dengan sawah. Kalau banyak air gitu, kalau misalnya dekat air kayak gitu, kalau dekat seperti yang Bu Juro bilang itu nggak bagus juga. Kalau banyak air yang menggenang misalnya seperti itu. Sebenarnya ini bedanya sama septic tank mungkin ya Bu Juro ya. Saya belum pernah coba yang dekat Ya. sungai sawah. ya. Karena septic tank kalau dia dekat sawah, dia cepat apa ya, jelek dia Ya, ininya fermentasinya. Nah, kalau septic tank kan dia apa namanya?
basah. Basah. Sedangkan ini kan kering sampahnya. Ada yang kering, ada yang basah lah itu. Dia mix gitu. Iya. Mungkin harusnya nggak apa-apa sih. Eh, Maka, makanya septic tank di rumah tuh air semua. Iya, air semua gitu. Cepat penuh. Karena memang itu dah seperti tadi kadar di lingkungan rumah tuh tinggi sekali karena dekat sawah tuh. Ya. Mungkin gini siasatnya. Apa ya? Karena harusnya sih nggak masalah ya. Airnya sampai naik nggak? Enggak sih, cuman ya satu gini itu sudah dah dia. Malah karena ini kan kita perlu pembusukan pakai air. Gitu. Harusnya sih Tidak nggak masalah. masalah harusnya. Mantap. Yuk ngopi dulu. Silakan. Saya mau ngopi. Gorengannya tolong Ibu Wahyu ya, silakan. Bu Guru. Silakan Bu Kenza ya. Jadi pagi-pagi biasanya saya ngopinya di taklip gini. Sekarang sudah ada tempat bagus. Ah. Tempat nunggu TK juga bisa. Nongkrong. Dan nggak duduk-duduk di situ ya. Mungkin nanti orang tuanya bawa kopi dari rumah seperti perbekal kita. Jangan gitu Bu. Jadi orang tua di sini menyediakan kopi. Satu saset 5.000. Saya bilang apa ada lagi biar banyak Pak. Ya kita coba dulu nih. Kita coba dulu kalau ini udah berhasil. Nanti baru kita buatin lagi satu. Harusnya paling enggak sebenarnya memang harus ada 2. Jadi kalau yang ini penuh, selanjutnya di situ. Nah ini yang penuh ini yang kemudian bisa dipanen. Kalau sudah penuh bisa dipanen tuh kira-kira berapa lamanya Pak Kal? Lama banget. Coba nih, saya kan tadi bilang ya ini bisa sampai 5 tahun nggak bakal. Berarti dibuka, diambil pupuknya. Tanah nih Bu Jero. Oh gitu. Dia jadi tanah yang Berarti ini bisa dipanen. Dari sekian tahun tuh dipanen. Oh gitu. Betul, mantap sekali. Ya. sama kayak septic tank. Kalau septic tank penuh kan disedot. Ya. Bedanya disedot kemudian dibawa ke penampungan di TPA. Nah kalau ini dia udah jadi tanah. Gitu. Ini udah jadi tanah. Nanti kalau penuh tinggal ya ada tukang kan nggak mungkin Bu. Kalau di rumah berapa lama jadi Ini bisa sampai itu dah 5 tahun ini baru penuh. Baru penuh. Jadi nggak perlu ngaduk-ngaduk lagi, nggak perlu. Biarkan dia fermentasi sendiri. Kuncinya cuma satu, jangan buang plastik itu aja. Karena gini terjadi nih dengan tebu modern yang tinggi seperti ini dipikirin tempat pembakaran sampah gitu. Ya. Dan ini terjadi sudah di Tabanan. pakai membakar. Iya, akhirnya dipakai ini tutupnya ini dibuka karena ada lubang kayak gitu digunakan untuk Nah, Dikira karena penuh mungkin ya, penuh karena isi plastik kan udah pasti penuh. Apalagi batang-batang yang nggak dipotong-potong itu ya pasti penuh. berarti batang-batang harus dipotong ya. Kalau misalnya mau cepat dan bagus ini, ya itu tadi manfaatkan aja mesinnya tadi itu. Kalau nggak bisa nyacah di rumah misalnya, potong kecil-kecil aja, terus masukin di sini. Kan nggak mungkin juga kita masukin yang panjang besar ke situ kan. Potong deh kecil-kecil aja, ukuran 30 cm atau 20 cm, terus masukin ke sana. Tapi nggak masalah kalau sebenarnya kayu-kayu yang sudah tua-tua kayak gini ini nggak masalah. Ya? Nggak masalah. Kan masalahnya cuman seberapa lama dia bisa terurai. Iya, itu. Yang kalau misalnya kita mau dia terurai cepat, ya potong kecil-kecil gitu. Ya, maka ditebang manual. Iya. Cuma dia bentuknya bagian ibarat sesuai. Bedanya kan kalau ini kan tebonya ya itu dah. Kalau di belakang rumah kita numpuk kan jelek kelihatan. Ya kan? Numpuk semuanya kan jelek. Kalau ini kan ketutup dia nggak kelihatan. Nah kalau misalnya nanti cacahan batang pohon kayak gini banyak, otomatis harus punya 2 kan sebenarnya. Ini biayanya juga nggak terlalu mahal. Kalau nggak salah kemarin ini 1,5 juta ke bawah nih. Ya, terus sisanya kursinya. Kursi kan pencet. Langsung dapat kursi. Wah, enak dong. Komplit jadinya bekal kita.
Nah, berat diri sendiri. Kalau di rumah-rumah kan begitu. Berarti ini ya bisa aja. Nah, jadi sebenarnya murah dan itu solusi yang paling bagus asal gitu. Nanti catatannya semuanya udah paham bagaimana caranya nulis. Kalau belum paham dan plastik dimasukin dan lain sebagainya, cepat ini. Apalagi biasanya kan kebiasaan kita di rumah itu sisa makanan di dapur yang udah dimasukin dalam plastik itu ditutup begitu aja terus dimasukin sini. Nah, ya kan? Biar nggak dibakar aja gitu. Jadi Ya gitu sih. Ada lagi yang ditanyain? Cukup? Ya mudah-mudahan ini bermanfaat ya, Bapak Ibu. Nanti tolong bantuannya untuk mengedukasi anak-anak. Kemudian orang tua juga di rumah mau disampaikan pada saat pertemuan orang tua. Ini apa sih sebenarnya nih? Kayaknya tolong disampaikan. Jadi memang sampah ini kelihatannya gampang, tapi nak ruwet masih gitu. Yang dibutuhkan adalah kesabaran, edukasi, segala macam. Ya, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Bapak nggak ada ya, ibu-ibu aja nih. sama Bapak Berkat, terima kasih ilmunya. Jadi nanti mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan. Nanti kita evaluasi terus. Kalau misalnya ada kendala nanti diinfo aja. Saya juga sebagai bahan evaluasi yang ini. Oke, kenton semeton sinarang sami Bapak Ibu yang menonton. Jadi mudah-mudahan paham. Jadi hari ini kita udah mulai edukasi di sekolah untuk tembok modern. Mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk anak-anak. Kalau Bapak Ibu di rumah mau bikin sendiri dan bingung caranya, bisa datang ke kantor desa. Nanti kita kasih tahu langkah-langkah praktisnya ke depan. Ya, selamat pagi dan sukses Om Santi Om. Bangga jadi warga Bengkal. Bangga.